semuanya, welcome to Pots Balan, podcast Magelan. Siap menemani waktu luang. Hai semuanya. Aku Pelangi dan partnerku, aku Mutia. Nah, hari ini kita tuh mau ngapain sih? Aku juga gak ngerti nih kenapa duduk di sini tiba-tiba. Hari ini kebetulan kita bakal ngobrol-ngobrol tentang prestasi akademik dan semangat belajar sama narasumber kita. Oh, ternyata kita tuh ada narasumber. Siapa tuh? Kenalan gimana nih? Kita aja deh yang kenalin duluan. Nah, jadi dua narasumber kita ini, Kak Valen dan Kak Diva adalah dua kakak kelas kita ya. Karena udah mau kelas 12 nih. Dua kelas kita yang banyak banget menjuarai lomba-lomba esai. Terus tuh terkenal juga tahu di sekolahan kita. Famous katanya. Famous di bidang akademik. Soalnya katanya tuh mereka tuh rajin guys. Tapi ori kok ini rajinnya. Nah, silakan Kak Diva dan Kak Valen perkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Igustia Diva, biasa dipanggil Diva dari kelas 12 10. Dan aku Valencia Firdosdiananta dari 12-1, biasanya dipanggil Valen. Nah, kita punya dua sumber yang super duper keren. Udah kenal nih. Dan kita juga punya kesempatan nih kebetulan. Hari ini kita punya kesempatan buat membahas pengalaman-pengalaman mereka berdua di tips Dunia sukses. Tips suksesnya nulis esai di dunia pendidikan dan pandangan-pandangan mereka juga loh. Pandangan mereka secara luas di pendidikan Indonesia ini seperti apa. Jadi jangan lupa dengerin sampai selesai ya. Oke, kita bakalan ngapain aja nih kira-kira abis ini? Apa tuh Kak? Coba jelasin dong. Kayaknya aku tuh kepo nih suatu hal. Kan kepo dipendam tuh gak baik. Aku tuh takut gitu loh. Nanti malam tuh gak bisa tidur. Jadi aku mau tahu nih Kak, gimana awal ketertarikannya gitu. Kok bisa masuk lomba esai? Padahal esai itu banyak. Aku gak kuat. Kuat dong, jangan sampai gak kuat. Aduh, sebenarnya awal mula kita join esai itu kita nggak tahu esai sama sekali. Sebenarnya kan nggak punya background kan tentang keilmiahan gitu, nggak ada sama sekali. Nah, waktu itu ada salah satu guru ekstra kita, Pak Sri dari jurnalis. Beliau itu bawa poster, ini loh siapa yang mau ikut lomba esai gitu kan. Nah, kita bertiga, ada satu teman kita namanya Feby dari kelas 12-2. Feby kalau lihat. Nah, waktu itu kita bertiga bikin kelompok. Waktu itu kita bingung banget, ini gimana ya bikinnya, karena bener-bener gak ada sama sekali background tentang keilmiahan kan. Kelompok apa sih ini ya, gimana? Kita coba deh searching, kita tanya Pak Sri Ke Google. ke Google esai itu kayak gimana ya, terus isinya apa aja gitu, terus cara cari idenya itu gimana. Nah, waktu esai dulu itu kan masih asing banget ya di kita, belum kayak sepopuler sekarang. Nah, kita itu pengen ikut itu karena pengen explore aja, sebenarnya nggak pengen juara-juara, karena pengen biar tahu ternyata esai itu kayak gini gitu. Itu sih. Biar tahu tapi malah jadi kecintaan ya. Iya, Itu berarti itu namanya. Kalau ini cinta dari bersemi banget. kalau ini dari asing jadi cinta apa enggak? Kalau aku kayaknya asing banget udah ini. Udah nggak tahu kemana hilang tuh. Nah, kan kita tuh tadi asing ya. Asing tuh kan perasaan banget kayaknya. Kalau asin? Asin rasa dong. Oh iya, beda ya. Sorry. Nah, gimana tuh perasaannya awal-awal tuh gimana sih? Aku kan kayak kepo gitu perasaan awal-awal, terus tantangannya. Soalnya kayak gak mungkin gak sih semuanya tuh pasti ada tantangannya. Bahkan kayaknya aku mau nantang. Jangan tantang saya. Rasanya awal itu campur aduk ya, karena kan kita emang gak ada background sama sekali. Jadi itu rasa takut, terus gak tahu isinya apa itu pasti ada. Tapi untungnya di situ tuh Pak Sri tuh selalu tenangin kita, terus dibimbing dari awal sampai akhir, kayak isinya tuh pendahuluannya tuh apa, isinya tuh apa, sampai ke daftar pustakanya. Jadi kita belajar apa pelan-pelan di situ, terus akhirnya kita lama-kelamaan paham ya di situ, kayak aja gitu sih. Nah, beneran beliau itu baik banget guys. Soalnya udah deh nggak apa-apa, kayak nggak berhasil, nggak apa-apa gagal, karena itu kan ya udah proses gitu kan. Gitu sih, kita juga sempat nggak pede apakah ini bakalan inovasinya tuh bakalan bagus ya. Karena ngelihat judul-judul yang lain itu keren-keren gitu. Itu sih. Hindar. Berarti love language-nya Pak Sri itu sangat
Ya, act of service. Oh, buat Word apa? of affirmation dong. Enggak dong, semua love language diborong gitu. Oh. Nah, selain bantuan dari Pak Sri dan siapa? Iya, Dia Pak. dan semuanya itu tuh maaf dong. Itu tuh selain itu tuh strategi apa aja sih yang kakak-kakak ini tuh siapin awal-awal gitu? Boleh tahu nggak gitu? Untuk strateginya kayak yang pertama kita siapin idenya dulu deh. Kita siapin idenya tuh dari mana? Dari permasalahan yang ada di sekitar kita dulu. Misal kita lihat nih ada limbah popok. Terus kemudian kita lihat ada limbah styrofoam yang kita biasanya beli di kantin atau beli royal. Royal. Bakso aci. Royal. Ya. Itu kan pasti nggak bisa ya kayak terurai gitu. Itu pasti bakalan numpuk banyak di TPA. Jadi gimana caranya kita bisa handle itu, kita bisa keluarin inovasi apa sih supaya permasalahan itu bisa teratasi. Nah, kita cari itu dulu, jangan permasalahan yang sulit-sulit dulu supaya kita paham tentang apa yang akan kita tulis di esainya. Pendahuluan, isi, kesimpulan, kita paham. Nah, selanjutnya kita bikin bagan. Bagan tadi itu kalian bikin pendahuluan, terus kalian bikin pembahasan, kalian bikin kesimpulannya. Terus kakak jangan lupa dilihat apa aturan buatbooknya itu misal Benar. ada selnya kan banyak ya itu disuruhnya apa gitu. Tahunnya juga Iya, jangan lupa ya tahunnya, teman-teman, jangan tahunnya sampai itu. melakukan kesalahan. Stylenya apa nih? Skena atau Oh, bukan, terus kan dong. Style gitu tuh ya. yang biasanya ada di lomba-lomba kita tuh kalau nggak apa style ya apa style. Dan dua style ini beda ya, nanti bisa dicari tahu sendiri ya gitu. Aku nggak tahu. Dia belajar gitu loh. Ya, berarti aku biar dapat kita PR. literasi sendiri ya. PR baru. Jangan lupa juga itu perhatiin marginnya. Terus Iya. perhatiin juga itu tuh ada covernya nggak sih yang disediakan sama pihak Panitia. penyelenggara. Itu ada nggak sih? Coba kalian cari tahu dulu atau enggak kalian bisa tanya ke kakak penyelenggaranya. Nah dari situ tuh juga kalian juga harus tahu nih ini lombanya tuh kira-kira kredibel nggak nih? Kira-kira yang ngadain tuh siapa? Jangan sampai kalian ikut lomba tuh malah yang ngadain tuh orang-orang yang abal-abal. Jadi mereka tuh kayak ya seperti itulah kayak ambil Tahu-tahu aja. Yang sertifikatnya bayar kayak gitu. kan itu kan kayak ya Udah effort bayar pula. Benar, dan mahal lagi ongkir. Mahal ongkir. Pernah nggak sih punya apa tuh namanya sertifikat yang harus bayar ongkir buat dikirim gitu? Nggak ada ya? Pernah ya? Jangan sampai ya, jangan sampai ya. Mereka nggak jadiin voucher kah? Gratis ongkir. nggak ada sama sekali shopping mungkin itu Oh, iya. Beda-beda. Oh, iya. Batsman orang. Nah, kira-kira tuh gimana sih strateginya? Kan setiap orang tuh punya strategi gitu. Kalau kalian berdua gimana sih Kak strateginya buat persiapan tuh? Loh, kan udah. Oh, udah belum? Udah kan? Tadi bagian belum. Udah. Oh iya. Nah, waktu kan kita bikin bagan, itu brainstorm. Jadi kalau misalnya kalian tuh ikut lomba berkelompok, itu kan pasti bingung kan, pembagiannya tuh gimana sih? Gimana cara bagi per kelompoknya, per anggotanya? Apalagi waktunya udah mepet. Jadi kalian bikin tuh bagan, misal anggotanya tuh ada 3. Kalian bikin bagannya, misal pendahuluannya tuh aku mau masukin data, aku mau masukin kebijakan pemerintah, aku mau masukin strateginya, aku mau masukin permasalahan juga yang ada di daerahku, itu boleh banget kalian masukin. Terus kalian bikin poin-poin gitu. Terus kalian bagi ke kelompok kalian, ke anggota kalian. Kamu tuh bagian cari ini ya, kamu bagian cari ini. Nanti kalau udah dimasukin, ini kalau udah dimasukin gitu. Kalau misalnya emang masih ragu ya kan ngetik sambil ragu ini bener nggak ya, itu bisa diwarnain dulu tulisannya. Jadi nanti kalau misalnya aduh ini ternyata Menghindari kurang pas. miskom. Kira biar nggak kelabu hitam gitu. gitu. Diwarna-warni aja dulu nggak apa-apa. Warna apa nih yang biasanya apa ya? Yang bisa dipakai Hong, yang kitanya hoki tuh kita. merah. Cina dong. Nah, Nih. terus ada nggak sih kejadian yang kayak bikin kalian tuh, hah, kok bisa sih kayak gini, kayak kayak apa ya? Kayak Bener-bener sulit ngagetin banget buat gitu, kalian. yang malah jadi hambatan. Pasti kan kadang tuh ada hambatannya gitu. Yang apa ya? Apa ya, mungkin ini kali apa tiba-tiba ngilang nggak ada
konfirmasi gitu. Di ghosting. Panitia biasanya. Oh, panitia. Itu Panitia biasanya ghosting pasti ya. kan bingung ya, kok gak ada konfirmasi ini gimana ini gitu. Berarti emang bukan gebetanmu doang sih Kak kayaknya. Oh, gebetanku ya. Tapi pernah ada trouble nggak sih Kak gitu di persiapannya atau bahkan waktu hari H tuh tiba-tiba ada trouble gitu? Waktu itu kan kita sempat ikut ya pertama kali lomba esai. Itu kita bertiga yang tadi posternya yang dibawa oleh beliau Pak Sri. Minum deh. Nah itu Lanjut. nah yang dibawa Pak Sri itu kita ngerjain mepet banget hamil 5 atau 6 gitu kira-kira ya. Ya hamil 5 kalau nggak salah. Nah itu kayak benar-benar hectic di situ, nggak tahu mau apa. Akhirnya kita udah deh kita kerja kelompok, pokoknya kita tiap pulang sekolah harus kerja kelompok mau gimana pun itu. Jadi Harus. ya udah Terus sampai malam banget. Jadi pas mau presentasi itu jujur sebenarnya itu capek banget ya karena pas pengerjaan tadi sih, tapi kalau demi sertifikat ayo kita Aduh, membara banget. Aduh, aku juga ikutan membara ya. Demi sertifikat. Tapi awkward sih. Lanjut nih. Terus nih kalau tips praktisnya buat belajar tuh gimana? Kayak kan kadang orang-orang tuh punya tips belajar kayak aku tuh sukanya mepet deadline. Karena menurutku tuh biar nyantol gitu ndo otakku tuh. Gak tahu otakku tuh cantolannya tuh munculnya kalau udah mepet deadline. Nah, Subuh-subuh ya. Subuh-subuh. Nah, Kak, ini gimana sih? kita biasanya kalau kita bikin jadwal di Google Calendar. Ya. Nah, misal tanggal 1 sampai tanggal 25 ini waktu pengerjaan kita. Nah, berarti di hari Minggu pertama itu kita udah harus selesai pendahuluannya. Jadi ketika kita masuk ke minggu kedua itu kita udah tinggal bahas-bahas sama kesimpulan ketiga, biasanya. bahas strategi atau kita masukin SWOT analisis atau apapun itu. Jadi kita bisa ngukur di waktu yang segini di bahasan yang ini kita harus bisa selesai di ini gitu. Jadi lebih ke atur gitu. Terus bagan tadi juga berguna banget sih. Gimana kita bisa ngurangin miskom dari anggota-anggota kita kan. Dari sini itu udah dikerjain, dari ini nih udah. Jadi mempercepat. Jadi kita nggak usah tuh ngabar-ngabarin kayak, kamu yang ini udah dimasukin yang ini udah dimasukin gitu. Jadi tinggal coret-coret aja. Lebih praktis aja gitu. Efisien. Efisien banget. Efisien tuh penting ya emang berarti ya. Tapi bisa gitu ya, pas sama jadwal yang diatur. Kayaknya kalau aku nyalain alarm jam 7 tak matiin, aku tidur lagi. Gitu. Alarmnya bentuk apa sih kok bisa inget? Iya. Aku nggak punya alarm soalnya, tapi mau beli yang bentuk ayam. Jadwal. Oh iya. Ya alarmnya Biar penting. ketok-ketok gitu ya. Ada alarm nggak sih? Alarm hati. Pakai hati, pakai hati. Niatkan aku mau ngerjain ini gitu. Ini pasti otomatis. Oh, otomatis. Nggak manual lagi, udah canggih mereka. Iya, jangan lupa juga kalian berdoa ya, karena tanpa doa bantuan itu Tuhan. bakalan sia-sia. Betul. Emang bantuan dari atas langsung itu sangat berguna ya. Pusat. Pusat. Nah Kak, ini kan yang dipajang aja segini gitu. Boleh nggak sih jabarin satu-satu apa sih lombanya tuh yang pernah diraih? Kan kita juga kepo ya mau lihat orang pinter flexing dikit aja gitu. Iya, aku udah jadi makin iri nih. Ya, boleh. Sebutin satu-satu. Kan ini banyak ya. Kalau host tuh minum dulu boleh kan mau nyebutin. Satu-satu. Satu nih, dari yang mana dulu? Bebas deh. Bebas. Dari minum dulu aja gimana? Ya kita Oke, boleh. Dari yang pertama kali Telkom ya Len. Waktu itu kita ikut lomba di Telkom dan yang tadi katanya Valen presentasinya tuh cukup hectic dan ya terus habis itu kita ikut lomba yang kedua itu ada di offline kebetulan dan itu pertama kalinya kita lomba presentasi offline bener-bener panas dingin nggak kan Itu di mana Kak? Di mana Kak? di UISI Gresik. Di Gresik? kita kok nggak diajak kan mau ikut. Holiday dong. Holiday. Oh, iya, bisa. Daftar member. Maaf sih. Berapa member? Oh itu nanti di chat belakang aja. Oke. Mau daftar banget. Lomba-lombanya Yang ketiga itu kita di Universitas Muhammadiyah Purwokerto, itu bidangnya sosial budaya. Lalu lanjut di Universitas Pendidikan Indonesia itu juga sama, temanya di sosial budaya. Lalu yang keempat
ya itu di UNESA, Fakultas UNESA, dan itu presentasinya juga offline lagi di UNESA-nya langsung. Dan yang terakhir kita di studi pembangunan ITS itu juga offline tuh. Kan kalian udah cerita nih beberapa lombanya yang aduh banyak kali aku yang dengerin kayak Apa sih yang mereka makan jadi spinter ini? makan apa? Aduh, Aduh, Sama kok makan nasi. Karena sebenarnya ada sesuatu yang berbeda. ditaburin buku pelajaran apa gimana? Iya, dicampur buku pelajaran sama di jurnal biar bisa. Jurnal yang kuning itu di bawah nggak boleh tak? Oh, nggak boleh. Harus jurnal yang lain gitu. Oh, jurnal yang lain. Itu yang tadi katanya ada sebelah itu. Sebelahnya pakai topping apa? Itu pakai topping banyak sih. Apa? Toppingnya Ada prasmanan. topping ide, ada topping daftar pustaka, banyak. Toppingnya gitu. Itu variannya beda-beda ya. Iya, makanya. berarti bumbu kecap. Nggak enak Bumbu merah, dong. ya? Sambal. Oke, sambal. Nah, Oke. Kak, menurut Kakak tuh prestasi apa sih yang paling yang paling Ngena lah di berarti hati. ngena di hati, pakai perasaan banget gitu. Kan semuanya pakai hati ya. Pakai hati, jiwa, raga, apa aja? Semuanya. Oh, semuanya. Yang paling. Yang paling itu kan lomba yang pertama itu karena kebetulan kita pertama kali lomba esai dan nggak nyangka itu bakalan juara. Gitu. Langsung juara satu. Wow. Nangis gak itu dulu? Sempet nangis sebentar. Itu langsung alhamdulillah ya Allah. Gitu. Kasih applause dong buat kita. Aku juga jatuh. Sorry. Dan tadinya kayaknya lomba yang paling berkesan itu jujur di UNESA karena waktu di UNESA itu kita lombanya benar-benar 3 hari. 3 hari itu nginep. Dan itu UNESA kan deket kan ya Tenggarenya. Jadi kita nginep di sini di UPT situ. Kirain di Bayangkari hidupnya. Gelap-gelap dong. Nanti bisa talian serving. Aduh, jangan. Nah, 3 hari itu pertama itu kita ada acara dari Kayak UNESA-nya. Pionesanya di sana. Terus hari Kedua itu presentasi kita dari pagi sampai sore, tapi itu nggak presentasi semua sih, sorenya kita ada games gitu, fun games, lalu balik. Terus hari ketiganya itu baru wording dari pihak UNESA-nya gitu. dan itu kayak benar-benar Capek. yang bikin capek panas dingin. Terus habis itu yang bikin berkesan itu ketemu relasinya. Jadi kayak apa ya, Temen-temen banyak banget. dari Bali itu sampai rela jauh-jauh ya, dari Bali Jakarta. pesawat. Gila. Mereka pagi-pagi buta berangkat dari pesawat ke Surabaya buat ikut lomba itu. Jadi kayak ya ampun, kalian bener-bener Keren. apa ya, se-effort itu gitu. Terus mereka juga bawa prototype banyak, itu juga bisa menginspirasi kita sih. Kita evaluasi dari situ. Oh ternyata kita di lomba berikutnya itu perlu Prototype dulu pendukung untuk ngejelasin si ide esainya itu sendiri. Jadi si juri sama audiensnya tuh tahu gambaran, oh kita tuh mau buat ini loh gitu. Nggak bingung lewat cuman dari presentasi aja. Dan Iya, sorry lanjut dong. dan itu Sorry. hanya teman SMA sih, juga ada kuliahnya kan. Dari itu kita ketemu anak kakak-kakak ITS, kakak-kakak UNESA, ada juga yang dari Semarang, banyak banget teman-teman. Jadi kita bisa ya sharing tips masuk kuliah gitu. Tips masuk kuliah. Kalau aku masih butuh tips masuk pagi. Telat terus ya. Enggak dong. Oh, enggak. Terus. Kak, terus tuh kan kalian tuh udah ngejar-ngejar ya, tapi ngejarnya untung dari Bayangkari ke UNESA deket. Ya Alhamdulillah. Privilege. Sampai Masya Allah. loh tapi ya ini ya. Purwokerto nanti aku sewain itu deh. Itu tau nggak yang kereta-keretaan Doraemon itu? Oh, odong-odong. Kan berbeda. Kira-kira apa sih yang mau dikejar tuh kan? Kayak aku kan pasti mengejar sesuatu kayak semakin ku kejar. Oh jangan. Semakin kau jauh. Bukan. Oh, beda. Jangan. Jangan dong. Itu tuh apa sih yang dikejar? Univ atau karir? Itu apa yang bakalan dikejar? Karir sih. Karir sih Iya, kita. jelas karir. Kita sebenarnya pengen lebih fokus nanti ketika kuliah itu pengen ikut-ikut UKM, keilmiahan gitu. Organisasi gitu enggak? Iya, itu masuk koordinasi. Berarti kita yang utama itu sebenarnya lebih ke penelitian ilmiahnya. Berarti mau ikut tim riset gitu? Iya, tim riset. Mau ikut di mana nih? Gitu. Timnas 11 orang. Masih nerima nggak? Masih nerima nggak? Kita dua.
Bisa 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 Ya, bisa. insya Allah ya. Gitu. Nah, itu tuh mau jadi tim riset di mana nih? Tim riset kan banyak. Boleh dong di-spill. Harus sekarang banget dah. Harus ya, dong. Sama-sama boleh kepo. Ya aja nggak. Kan 18 kan nggak boleh dah. Jangan sekarang loh, masih jauh ya. Tunggu lolos aja. Masih rahasia ya. Oh, gitu ya. Aku Doain yang kita terbaik doain aja ya. Masuk. Siap banget. Nah, Mutia, kita tuh kan dari tadi udah siapin apa ya Q&A dari Dari Sobat Asis. di simpen di sini. Instagram. Nih, kita simpen di sini. Akan kami bacakan username-nya. Ya, ada satu lusin buat narasumber kita. Kebanyakan dong. Kuat nggak, Kak? Insya Allah. Nah, minum dulu. Gini dulu. Nah, ada pertanyaan dari username Galihre 24. Selain riset dari literatur nih, pendekatan apa yang dipakai buat menemukan solusi di esainya? Wih, deket-deketan dong. Mau. Apa nih Kak pendekatannya? Pendekatannya selain dari literatur jurnal melalui berita-berita artikel ya. Juga selain itu kita cari di sosial media kayak di TikTok, Instagram. Yang lagi viral tuh apa sih seputar mau itu tentang ilmiah, mau itu tentang yang sosial budaya, itu kita cari di situ semua. Tuh. Terus mungkin bisa lewat kayak Google Form gitu sih melalui teman-teman nantinya di-share ke grup-grup nanti tak minta apa jawabannya nanti kita apa jadikan satu dari bahan penelitian. Bikin Q&A-nya juga salah satu ide loh. Karena kan Iya. anonim kan ya. Iya, Jadi kayak orang tuh bisa tahu gitu kita misal dia punya permasalahan ini itu bisa disampaikan gitu. Nanti bisa Boleh diangkat nanti. ke si esainya itu tadi. Berarti kita nih udah bisa bikin esai dong. Iya nih, Sama. aku habis ini bikin nih kayaknya. Ya, aku mau bikin Itu penelitian. Oh, Sama bawaan. Nah, kita nih ada Q&A. Q&A. Pertanyaan dari Kak Revolus. Nanti usernya di atas ya. Yes. Spill tips biar menang esai dong Suhu. Gimana nih? Aduh, spill tips biar menang esai. Apa ya? Yang mungkin yang pertama itu cari permasalahan dulu ya. Permasalahan itu sebenarnya enggak. Ayo, mancing masalah dong. Oh jangan, itu bisa bonyok. Permasalahan yang deket-deket dulu aja. Misal di sekitar lingkungan kita, mau itu lingkungan sekolah, mau lingkungan rumah, itu tentang apa, mau itu seputar tentang apa ya, limbah atau misalnya tentang karakteristik manusia biasanya ya kan. Itu atau enggak kalau misalnya emang misal nggak ada itu bisa dicari melalui sosial media kayak tadi web artikel ataupun kayak berita-berita. Lalu yang kedua baru kita masuk di idenya. Usahakan idenya itu yang memang relevan, bisa dipakai di kehidupan asli gitu. Jangan seputar bayang-bayang aja. Ya, gitu. jangan dunia fantasi. Aduh, Nanti ya. Disneyland dibahas. Halo terus dong. Kalau bisa itu kalian punya prototype dan itu bakalan jadi poin plus banget. Banget. Karena ketika kalian lomba nanti kita final itu pasti juri tuh bakalan bertanya-tanya gitu. Ini inovasinya tuh bentuknya kayak gimana sih? Karena kan yang inovasinya kita. Jurinya kalaupun misalnya kita nggak ada, oh bentuknya itu kotak bentuknya apa? Oh nanti besarnya segini. Terus habis itu berapa sih perhitungan harganya itu juga kalau bisa kalian cantumin ya. Kalaupun misalnya tentang ekonomi. Nah, itu bakalan jadi apa ya? Ya, Poin plus banget itu malah. Dan prototipenya tuh bisa berupa infografis cetak, banner, atau bikin maket, ataupun langsung jadi bentuk inovasinya kayak misal robotik atau aplikasi biasanya kan tuh. Ayo keren kan, Mbak? Aplikasi ya. Aplikasi apa kita? Bisa Cuma buat TikTok. Iya benar ya. CapCut. Oh, cari jodoh CapCut. Nah, terus kalian bisa tambahin tuh analis kalian. Mulai dari kekurangannya ini, kelemahannya ini, terus kalian juga bikin flowchart. Gimana sih mekanisme dari si kerjanya, inovasinya tuh misal aku mau bikin produk yang bisa berjalan. Oh, dari mulai jalannya ini gimana sih kita nyalain tombol on, terus kemudian mengalir ke sini listriknya, terus habis itu bakalan ke prosesnya gini. Itu juri tuh bakal oh ternyata gini mekanismenya. Itu
ngebantu banget sih. Dia nggak ngomong-ngomong, nggak jadinya tuh nggak ngeraba-ngeraba kayak ini tuh gimana sih gitu, karena Mekanismenya karena nggak mungkin kita taruh semuanya itu di tulisan ya, jadi Iya. perlu adanya namanya flowchart itu itu sendiri. masukin ke lampiran ya teman-teman. Dan karena biasanya lomba esai itu kan cuma beberapa halaman, cuma 6-7 halaman. Terus gimana kita maksimalin semua materi atau semua penyampaian kita di situ, itu kan pasti sulit ya. Iya, Nah betul. makanya itu salah satu triknya kita taruh di lampiran gitu. Lampirannya tuh bebas banget Kak. Bebas. 100 gitu boleh. Boleh, Oh. nggak ada batasan kalau untuk Berarti lampiran. panjang lampirannya dong daripada esainya. Ngelampirin apa? Lampiran setelah cintaku. Jangan. Terus nih Kak, kan aku nih juga banyak ya univ yang disebutin tadi. Kira-kira rencananya mau masuk univ mana nih? Ini Pertanyaannya masih sama dari Kak Revolus. Kayaknya emang terima kepo kasih ya banget nih. Terus atas pertanyaan-pertanyaannya. Sebutin gak ya? Sebutin dong. Sebutin dong, masa kita udah nungguin nih? Mati kepo nih. Nggak tidur orang-orang lagi. Keren. Sebenarnya aja deh. Apa-apa. Apa-apa? Dulu aja guys. Aku doain ya teman-teman ya, semoga bisa masuk ke Universitas Negeri Surabaya. Amin. Aku masuk di Universitas Pembangunan Jawa Timur, itu UPN kedokteran itu. Amin. Kampus Bela Negara. Ya, hijau. Demokrasi. Hijau. Ya. Terus lalu selanjutnya ya Kak, ada pertanyaan dari Baya Tetwi. Oh ini nanti username-nya ada di atas. Apa sih Kak yang bikin kamu seneng pas pelajaran? Aku nggak seneng. Aku juga nggak mau. Mending aku tidur. Aduh, itu tergantung mapel ya. Kadang ada beberapa mapel yang kita itu kayak, aduh, karena aku kayak nggak suka banget ya sama hitungan tuh, kayak lari pusing. Matematika ya. Nggak usah disebut ya itu. Oh jangan sebut. Terus kayak benar-benar yang kita belum paham banget materinya. Dari situ sih, cuma ada beberapa pelajaran yang emang terkadang insight-nya itu kayak bikin, oh kita tahu banyak hal, ternyata di dunia ini tuh ada hal-hal yang baru dan apa ya, menarik aja gitu. Nah, salah satunya di mapel kimia tadi ya, Sama di kimia itu sama biologi. Nah, di kimia itu kan kita bisa tahu tuh misal di kosmetik itu ada bahan-bahan apa aja sih yang terkandung di dalamnya. Oh, bahan ini berbahaya, bahan itu berbahaya. Nah, itu bisa jadi salah satu inovasi esai kita kan, permasalahan esai kita kan. Terus habis itu, kamu kalau biologi apa nih? Oh, biologi hampir sama sih kayak kimia. Kita tahu kayak kandungannya apa, terus zat-zatnya itu. Kalau di kimia kan senyawa ya. Bakterinya gitu ya. Terus kalau di biologi lebih ke mikroorganismenya. Nah, kira-kira tuh kayak mikroorganisme itu bisa nggak dijadikan kayak bahan penelitian? Biasanya kan pasti ada sesuatu yang baru ya di gitu dunia ini. Jadi itu sih yang buat kita senang sama mapel-mapel yang berbau ilmiah. Nah, gitu. Bentar. Apa. Pertanyaan terakhir harus aku yang bacain. Oke, silakan. Bacain. Dari Kak Reva 9. Susah ya? Kayaknya lebihan, maaf. Nah, itu tuh ini harus dijawab sih. Kalau nggak dijawab, yang ngamuk warga bukan kita. Aduh, Nggak mau itu. Apa yang jadi ciri khasnya Semabawan? Nah, ini nih sekolah tercinta kita. yang pasti nggak usah jauh-jauh ya, warna oranye yang paling ngejreng ini jelas. Sedunia ya. Iya, seger mata itu dari itu. Oh, seger. Seragam olahraganya full oranye. Iya benar banget. Itu kan kebanggaan. Loren Kebanggaan. biar ngejreng. Hoki. Ini kayaknya nadi dan darah-darahku udah jadi warna oranye sih. Semi merah kan. Coklat. Oranye, coklat, putih. Oh, Semua iya, iya. bawah. Oh iya. Banyak kali, Re. Nah, kita udah bacain Q&A, udah habis Q&A-nya. Besok nambah lagi langsung DM aja ya. Ya, langsung Atau besok ready nggak boleh ditanya? spill IG-nya langsung aja biar semakin famous. Sama admin. Kayaknya aku butuh kata-kata hari ini. Pus. Tolong dong pus buat kita para dedek Iya, gemes. ini geli banget nih. Jijik. Sorry kan. Coba dulu nih. Boleh bebas. Sweet dulu apa mau gimana nih? Dia dulu aja. Oke. Kalau dari aku sih, jangan pernah takut akan kegagalan. Karena dari kita gagal, kita nggak akan tahu nih kita
ketika kita jalanin proses itu kita bisa berhasil atau enggak. Karena kalau orang udah nggak berani nyoba duluan, itu pilihannya cuma dua, antara gagal atau berhasil. Tapi ketika kita nggak berani nyoba, itu pilihannya cuma satu, yaitu gagal. Aduh. Terus Benar kita tuh sih. sakit. Jangan takut, nggak ada horornya. Nggak ada hantunya ya. Nggak ada. Selagi ada Tuhan jangan takut. Nah, Bolo Allah. kalau Terus selalu Kak Valen nih. Valen, gimana apa Kak Valen? Adalah waktu adalah uang. Itu mungkin udah banyak ya, salah satu yang penting karena kita nggak tahu kita hidup sampai kapan ya kan. tahu. Maksudnya ya selagi kita dikasih kesempatan untuk ya ada di sini itu dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya mungkin yang kelas 11 dan 10 ya, kan itu masih beberapa tahun lagi. Itu dimanfaatkan dengan baik dengan ikut-ikut lomba, mau itu lomba akademik, mau itu yang non akademik, itu ikutin aja semuanya. Dan juga yang mau ngejar top PTN kayak UNER, ITS itu mulai ngerjain soal dari sekarang. Soalnya tiap tahun itu pasti makin susah dan pendaftaran itu makin banyak gitu loh. Jadi persiapkan dari sekarang gitu. Bener-bener waktu adalah uang. Wow. Kita ngejar top PTN karena Uang. apa semua yang kita butuhkan adalah uang. Jadi selama ini kamu termasuk boros ya? Enggak dong, kan dikit-dikit. Kan katanya Kak Valen sama Kak Diva biar pintar. Kita harus coba, makanya aku coba-coba. Bisa Bisa ya, Kak? kita nggak boleh Bisa. boros waktu. Belakang mama kok. Boleh nih. Ayo lanjut, mari. Berarti kita dari kakak-kakak dua ini tuh aku tuh sangat belajar ya. Pentingnya disiplin, kerja keras, semangat belajar, dan uang. Pokoknya nggak usah Uangnya nggak usah ya, tapi kan Iya, penting. penting. Tapi emang kakak berdua ini salah satu inspirasi. Jadi harus pentingnya tuh disiplin, semangat belajar menurut kalian lah. Kalau menurutku, Penting uang. iya. Oh itu nanti aja ya. Lanjut. Penting banget. Penting semuanya sih penting. Penting uang. Iya. Kalau jumlah kelas itu kan aduh bahaya ya. Bahaya, Harus imbang semuanya. Ya harus balance. balance. Kayak ngelewatin jembatan Siratul Mustaqim ya harus balance. Aduh. Tolong dong, jangan dong. Ini Kak Diva kasih ya. Oh iya maaf Kak. Aduh Marahin sekarang. Maaf Kak. Nah, hari ini tuh ya, makasih banget ya kita tuh jadi belajar banyak kan Mutia. Iya. Gimana tentang perjuangannya, strategi, pandangan yang luar biasa. Terima kasih aku yang masih sempit tuh jadi tersanjung. Dan ternyata orang pintar juga makan nasi ya. Orang pintar juga makan nasi. Jadi yang makan sebelah, jangan makan sebelah dulu, makan nasi biar pintar. Oh tapi katanya Kak Valen tadi suka makan sebelah. Sebelahnya beda kok. Tapi ini aja yang beda. Oh iya ya. Variannya beda. Jadi kita tuh banyak belajar. Terima kasih banget. Semoga teman-teman penonton semua juga terinspirasi sama kakak ini. Terima kasih juga Kak Diva dan Kak Valen sudah banyak-banyak Meluangkan waktu, cerita, kisah inspiratif gitu Iya, kali iya, ya. keren banget sih. Applause lagi dong bolanya. Aku doain, aku Iya, Aku doain biar besok bisa masuk PTN. Amin. Terus kan kita kan adiknya. Iya. Kan adik sama kakak tuh harus berhubungan. Yes. Kita juga masuk Nyusul. PTN. Amin. Mudah-mudahan semua juga bisa masuk PTN. Semoga berhasil masuk tim risetnya itu. Amin. Ya Allah. Amin. Terima kasih juga untuk para penonton yang udah ngedengerin kita ngobrol-ngobrol doang iki Iya. selama ini. Nah, jangan lupa untuk share dan follow podcast kami agar tidak ketinggalan seri-seri menarik lainnya. Aku Pelangi. Dan aku Mutia, lalu narasumber kami. Kita. Diva. Dan aku Valen. See you. Dadah.